Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Robbi yang memberikan kita nikmat sehat, iman dan Islam untuk bertatap muka melalui daring. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Dan sebelumnya Bapak ucapkan selamat kepada para siswa-siswi baru SMA Negeri 3 Kota Tasikmalaya yang telah menjadi bagian keluarga SMA Negeri 3 Kota Tasikmalaya. Perlu diketahui bersama, kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 3 ditandai dengan masa pengenalan lingkungan sekolah. Masa pengenalan lingkungan sekolah menjadi proses mengenali lingkungan yang ada di SMA Negeri 3 Kota Tasikmalaya, baik secara intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Apa itu ekstrakurikuler? Kegiatan ekstrakurikuler berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 60 garis miring U garis miring 1993 nomor 080. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang diselenggarakan di luar jam pelajaran yang tercantum dalam susunan program sesuai dengan keadaan dan kebutuhan sekolah, dan dirancang secara khusus agar sesuai dengan faktor minat dan bakat siswa. Jadi kegiatan ekstrakurikuler adalah di mana peserta didik bisa mengembangkan minat dan bakat dalam penambahan pengalaman di media yang nantinya dapat mengembangkan potensi bakat. Kemudian fungsi dan tujuan ekstrakurikuler yaitu mengembangkan kemampuan potensi, menumbuhkan rasa tanggung jawab, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial dalam kesiapannya untuk ke jenjang lebih tinggi lagi. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan di sini dimaksudkan adalah agar kegiatan ekstrakurikuler mendukung perkembangan secara personal, baik minat, baik pemberian kesempatan pengalaman, pembentukan karakter, dan pelatihan kepemimpinan. Selanjutnya, yang kedua adalah fungsi sosial, di mana fungsi sosial ini agar peserta didik dapat berinteraksi dengan sesamanya untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan rasa tanggung jawab, serta memperluas pengalaman sosial dalam praktiknya dan menanamkan nilai-nilai moral dan nilai-nilai sosial. Selanjutnya, fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif ini adalah di mana kegiatan ekstrakurikuler dapat menciptakan rasa senang, gembira, sehingga menunjang proses perkembangan peserta didik agar mendapatkan lingkungan yang nyaman. Fungsi yang terakhir adalah fungsi persiapan karir. Fungsi persiapan karir ini adalah di mana kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik dalam pengembangan potensi diri. Selanjutnya, ekstrakurikuler terbagi dua. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81/A Tahun 2013. Pertama, ekstrakurikuler wajib.
Ekstrakurikuler wajib ini adalah program ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik, terkecuali bagi peserta didik dengan kondisi tertentu. Yang kedua, ekstrakurikuler pilihan, di mana ekstrakurikuler pilihan ini adalah program pilihan ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh peserta didik sesuai minat bakat. Selanjutnya, kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 3 Kota Tasikmalaya. Yang pertama adalah Gerakan Pramuka Ambalan Satya Buana Satya Pertiwi. Kegiatan Pramuka Ambalan Satya Buana dan Satya Pertiwi ini adalah ekstrakurikuler wajib. Selanjutnya adalah Paskibra. Nah, Paskibra ini adalah kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Kegiatan ekstrakurikuler Paskibra sangat menjunjung tinggi rasa patriotisme dan nasionalisme, kekompakan dan menumbuhkan kerjasama yang tinggi. Paskibra tidak hanya berlatih di satuan dalam sekolah saja, tapi sudah ada kemitraan dan mengadakan latihan gabungan bersama rekan-rekan Paskibra yang ada di luar SMA Negeri 3 Kota Tasikmalaya. Kemudian melatih ketangkasan, baris berbaris, LKBB, dan selalu ada seleksi calon Paskibraka setiap tahunnya. Paskibra SMA Negeri 3 Tasikmalaya tidak sedikit memperoleh kejuaraan. Banyak sekali menorehkan kejuaraan-kejuaraan yang telah diikuti oleh Paskibra. Kemudian selanjutnya adalah PKS. PKS adalah patroli keamanan sekolah. Merupakan suatu wadah organisasi bagi para pelajar yang berminat akan pengetahuan dan peraturan pada umumnya. PKS di sini sangat mengedepankan kedisiplinan karena mereka melatih dirinya belajar berbaris, kemudian tahu cara mengatur lalu lintas dan menanamkan nilai-nilai kepemimpinan. Dan PKS sudah bermitra dan dalam naungan Satlantas Polres Tasikmalaya Kota. Selanjutnya, ekstrakurikuler Komputer Fans Club atau disingkat CFC. CFC adalah organisasi yang menyiapkan wadah untuk mengembangkan minat dan bakat. CFC ini menggali potensi di dalam bidang ilmu teknologi dan komputer. Jadi jikalau kalian suka bermain komputer, programming, desain, atau bahkan membuat aplikasi, silakan kalian bergabung dengan CFC karena membahas materi tentang TIK dan ada forum sharing menggunakan teknologi pengetahuan. Selanjutnya, ekstrakurikuler Green Campus English Club atau disingkat GCEC. GCEC ini adalah di mana ekstrakurikuler yang melatih memberikan pembelajaran ilmu bahasa Inggris. Misalnya debating, kontes debat. Yang kedua public speaking, yang ketiga adalah writing, yang selanjutnya adalah listening. Di mana kalian bisa pasif ketika masuk ekstrakurikuler GCEC. Selanjutnya adalah DAG, Deutsch Abendgemeinschaft, di mana ekstrakurikuler ini mengarahkan agar para anggotanya bisa mahir, mampu, fasih terhadap bahasa Jerman. Nah, kalian bila mana tertarik ke ekstrakurikuler DAG, kalian dapat menghubungi pembina yang sangat spesial, Bu Eti dan Bu Wulan. Dan banyak sekali torehan kejuaraan-kejuaraan yang telah diikuti oleh DAG.
Yang pertama adalah juara 1 Olimpiade Bahasa Jerman. Selanjutnya juara 2 film pendek bahasa Jerman. Nah, itu adalah beberapa torehan prestasi yang sangat membanggakan. Selanjutnya ekskul bela diri. Ekskul bela diri ini terdiri dari pertama pencak silat, taekwondo, BKC atau karate. Nah, jikalau misalkan tertarik dan memiliki minat terhadap ekskul bela diri, silakan kalian bergabung ke BKC, taekwondo maupun pencak silat. Selanjutnya adalah ekstrakurikuler tenis tritas klub atau disingkat tetrik. Jadi di tetrik ini akan diajarkan teknik-teknik yang menarik dan dapat membuat kalian seperti Rafael Nadal, Maria Sharapova, Angelique Wijaya, yang dimana tenis ini akan melatih olahraga yang membuat kalian menjadi happy, senang gitu. Tenis Tritas Club didirikan pada tanggal 16 September 2006. Selanjutnya kelompok informasi remaja jurnalistik atau disingkat KIR jurnalistik. Nah, jikalau kalian ingin menjadi ilmuwan muda, silakan kalian bergabung dengan KIR jurnalistik. Karena motonya adalah imajinasi lebih penting dari pengetahuan. Jadi di sini adalah di mana remaja-remaja yang sangat antusias, sangat tertarik terhadap bidang sains, jurnalisme maupun bridge. Selanjutnya adalah Tritas Football Club, di mana ekstrakurikuler ini setelah menorehkan di kancah nasional maupun internasional. Contohnya di kancah Thailand, Tritas FC ini sangat menjadi ekstrakurikuler yang paling diminati. Tritas ini memiliki moto one for all for one. Jadi untuk satu untuk semua, semua untuk satu. Organisasi Tritas ini memiliki 3 cabang, yaitu pertama sepak bola, yang kedua futsal, kemudian yang ketiga sepak takraw. Ya, jadi jikalau kalian punya hobi, kegemaran kepada futsal, silakan kalian bergabung ke ekstrakurikuler tersebut. Selanjutnya adalah Tritas Basketball. Nah, di mana kalian bisa memasuki ekstrakurikuler ini untuk membentuk fisik, mental, dan mengembangkan prestasi bakat dalam olahraga basket. Gitu. Dan kalian bisa seperti Michael Jordan. Ya. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah volleyball. Volleyball ini adalah ekstrakurikuler olahraga yang telah menjuarai PPL Cup, Preposit, Siliwangi Cup, dan Perseni Kota Tasikmalaya 2008 dan periode 2009. Nah, jika tertarik terhadap volleyball, silakan kalian bisa bergabung di ekstrakurikuler volleyball. Kemudian ekstrakurikuler selanjutnya adalah Persatuan Bulu Tangkis. Nah, PB Bulu Tangkis ini merupakan organisasi yang sangat terkenal dengan smash-nya. Jadi PB Bulu Tangkis ini adalah organisasi bulu tangkis yang dimana kalian bisa mengembangkan hobi dan bakat kalian dalam prestasi bulu tangkis. Banyak sekali kejuaraan-kejuaraan yang telah dimenangkan oleh PB Bulu Tangkis. Selanjutnya adalah Generasi Muda Pecinta Alam atau sering disingkat dengan Gempala. Nah, Gempala ini adalah generasi yang sangat peduli dan sangat sadar terhadap lingkungan, dan kalian bisa
masuk ke ekstrakurikuler ini, kalau kalian memiliki kegemaran atau kesukaan naik gunung, kegemaran kesukaan misalkan ke gua, manjat, ataupun kalian bisa melestarikan lingkungan. Gitu. Jadi kalian kalau tertarik terhadap ekstrakurikuler generasi muda pecinta alam, silakan kalian dapat menghubungi kakak tingkat. Selanjutnya ekstrakurikuler baseball. Baseball, swimming, sanggar seni, resi satya, dan cyber ini merupakan organisasi ekstrakurikuler yang tak kalah menarik. Gitu. Jadi kalau swimming dan baseball sering dijadikan sebuah organisasi yang dimana para pesertanya itu sangat gembira terhadap ekstrakurikuler tersebut. Sanggar seni resi satya ini kalian bisa mengolah vokal, bisa belajar menyanyi, belajar menari. Kemudian cyber 89 kalian dapat melatih kecakapan kalian, kemampuan kalian di bidang otomotif. Cyber 89 ini memiliki beberapa bidang ya. Ada yang modif, ada race track yang suka naik motor ke gunung, ada juga yang balap motor. Kalian bisa masuk ke ekstrakurikuler cyber 89 jika memiliki hobi atau kegemaran di bidang otomotif. Selanjutnya Palang Merah Remaja. Palang Merah Remaja ini adalah organisasi yang bergerak dalam bidang kesehatan. Jadi jika kalian ingin mengetahui cara mengobati seseorang, melakukan pertolongan pertama, silakan kalian gabung ke Palang Merah Remaja di SMA Negeri 3 Kota Tasikmalaya. Jadi mereka yang tergabung dalam Palang Merah Remaja itu sangat tahu betul bagaimana cara pertolongan pertama terhadap orang-orang yang kurang sehat. Selanjutnya yang terakhir adalah Himpunan Remaja Islam Masjid atau sering disingkat Harisma. Harisma itu bergerak pada bidang agama. Tapi kegiatannya tidak hanya sebatas mendalami ilmu agama saja. Di sini juga ada kegiatan-kegiatan inovatif. Kegiatan-kegiatan inovatif itu contohnya acara HFD, Harisma Pandai, HT, Harisma Adventure Team, SBY, Sport Bareng You, arisan, acara Harisma Santai, panahan, nasyid, dan kerohanian. Jadi jika kalian tertarik terhadap ekstrakurikuler yang mendalami agama serta ada kegiatan-kegiatan menarik, kalian bisa menghubungi kakak tingkat kalian. Biasanya Harisma ini melakukan mabit ya. Mabit itu adalah kalian menginap di masjid untuk bertafakur dan berzikir. Dan ada banyak sekali kegiatan-kegiatan outbound yang sering dilakukan oleh Harisma. Demikian gambaran secara umum tentang ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 3 Kota Tasikmalaya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.